Ya pemirsa Garuda TV, jumpa lagi bersama saya Dewi Sulistia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Duka di awal tahun 2026 kembali terjadi. Kecelakaan lalu lintas beruntun kali ini melibatkan 3 kendaraan roda 4. Terjadi di Jalan Ayani, Desa Wiono, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran, pada Kamis 1 Januari 2026. Sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, meski tidak menimbulkan korban jiwa. Peristiwa ini menyebabkan 5 orang mengalami luka dan korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Duka di awal tahun 2026 kembali terjadi. Kecelakaan lalu lintas beruntun kali ini melibatkan 3 kendaraan roda 4 terjadi di Jalan Ayani, Desa Wiono, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran, pada Kamis 1 Januari 2026. Sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, meski tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa ini menyebabkan 5 orang mengalami luka. Kasat Lantas Polres Pesawaran, Ibtu Olivia Jenjar Caniago, mengatakan kecelakaan bermula saat kendaraan Toyota Fortuner bernomor polisi BE1319RR melaju dari arah Bandar Lampung menuju Pringsewu. Setiba di lokasi kejadian, pengemudi Fortuner mengambil jalur kanan untuk mendahului kendaraan di depannya, namun tidak memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan. Pada saat bersamaan dari arah Pringsewu menuju Bandar Lampung, melaju Daihatsu Espace BE1170 AMK. Meski pengemudi Espace sempat berupaya menghindar, tabrakan tidak dapat dihindarkan karena jarak yang sudah terlalu dekat. Usai menabrak Espace, Toyota Fortuner masih terus melaju dan kembali menabrak Daihatsu Ayla BE1547 AAM yang datang dari arah Pringsewu. Akibat benturan tersebut, Fortuner dan Ayla terpental dan menabrak pembatas jembatan di sisi kanan jalan. Olivia menegaskan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Namun 2 orang yang mengalami luka berat dan 3 orang lainnya mengalami luka ringan. Dari Pesawaran, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, sosok mayat ditemukan mengapung di aliran Sungai Wai Sekampung, Lampung Timur, Lampung. Jasad berjenis kelamin laki-laki itu diduga tenggelam sejak beberapa hari silam, lantaran kondisi tubuh sudah dalam keadaan membusuk dan mengeluarkan aroma tak sedap. Warga digegerkan dengan keberadaan sosok mayat mengapung terbawa arus air Sungai Wai Sekampung, Lampung Timur, Lampung. Mendapat laporan tersebut, kepolisian bersama petugas dari BPBD setempat langsung ke lokasi guna melakukan evakuasi. Berbekal perahu karet, petugas menyisir aliran sungai dari lokasi awal. Dilaporkannya keberadaan mayat hingga ke bagian hilir sungai. Setelah 2 jam penyisiran, dengan dibantu warga, akhirnya jenazah ditemukan dalam keadaan tersangkut di tumpukan sampah. Selanjutnya petugas membawa mayat tanpa identitas ini ke rumah sakit untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa dinyatakan benar ada penemuan jasad mengambang di perairan Marga Sekampung. Kondisi korban pada saat ditemukan itu seperti dengan video yang beredar, yaitu dengan tangan kakinya berada di atas air, kondisi telentang, itu tersangkut di ada tumpukan bambu. Kemudian warga mengamankan lokasi tersebut sampai kami datang ke lokasi untuk menjemput. Belakang diketahui identitas sosok mayat tersebut, yakni SM, 41 tahun, warga Desa Toba, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Muhayyad, adik dari korban. Ia mengatakan almarhum terakhir berpamitan untuk pergi memancing pada Jumat 23 Desember 2025 silam. Korban yang tak bisa berenang ini terseret derasnya arus aliran Sungai Wai Sekampung. Sebelum akhirnya ditemukan sudah tak bernyawa sepekan kemudian di wilayah Waikarya yang berjarak 15 km dari titik awal tenggelam. Kalau pamit sama ibunya mau pergi keluar, tapi di belakang rumah sampai ditunggu jam 1
1 apa jam 2 nggak keluar. Nah, kita orang nggak tahu. Jumat malam Sempat dicari ya. sempat dicari. Masyarakat dihimbau agar terus berhati-hati saat melakukan aktivitas di bantaran sungai, mengingat curah hujan sangat tinggi dapat menyebabkan debit air tiba-tiba meluap dengan sangat cepat. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, momen libur tahun baruan berakhir duka. 2 anak-anak meninggal dunia terseret derasnya air terjun Wailalaan, Kecamatan Kota Agung Timur, Tanggamus, Lampung. Peristiwa naas itu terjadi pada Kamis 1 Januari 2026 sore, sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. 2 bocah korban itu merupakan David berusia 9 tahun warga Pekon Belu, Kecamatan Kota Agung Barat, dan Desna 10 tahun warga Pekon Talagening, Kecamatan Kota Agung Barat. Kejadian bermula saat kedua korban datang ke lokasi wisata sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat bersama rombongan keluarga menggunakan angkutan pedesaan Angdes. Setibanya di lokasi, korban langsung bermain dan berenang di aliran air terjun. Sementara keluarga yang mendampingi tidak memperhatikan aktivitas anak-anak. Sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, seorang pengunjung melihat kedua anak tersebut tenggelam di aliran air yang cukup dalam dan berarus deras. Saksi kemudian meminta bantuan kepada Hanizar, seorang pedagang makanan yang berjualan di sekitar lokasi wisata. Hanizar bersama Wahyuni segera melakukan upaya penyelamatan dengan berenang dan menyelam ke lokasi korban tenggelam. Kedua anak berhasil diangkat ke permukaan namun dalam kondisi tidak sadarkan diri. Korban langsung dibawa ke darat dan diberi pertolongan pertama karena tidak ada respon. Keduanya segera dilarikan ke RSUD Batin Mangunang. Namun kedua korban dinyatakan meninggal dunia akibat masuknya air ke dalam rongga paru-paru yang menyebabkan henti nafas. Dari Tanggamus, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, warga Indraloka Jaya, Kecamatan Waikenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat digemparkan dengan penemuan jasad seorang wanita di dalam kamar kontrakan pada Kamis 1 Januari 2026 malam. Korban yang diketahui berprofesi sebagai pekerja malam tersebut ditemukan dalam kondisi setengah telanjang di atas tempat tidur. Korban diketahui bernama Yani, wanita yang berprofesi sebagai pekerja malam. Jasad korban pertama kali ditemukan dalam kondisi setengah telanjang di atas kasur. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Jasad wanita tersebut pertama kali ditemukan oleh pemilik kontrakan. Saksi merasa curiga karena korban tidak merespon saat pintu kamarnya diketuk. Saat diperiksa, pintu kamar ternyata tidak terkunci dan saksi mendapatkan korban sudah tidak bernyawa. Berdasarkan keterangan rekannya, korban sempat mengeluh memiliki riwayat penyakit lambung akut. Pekerjaannya apa sih tadi? Kalau setahu saya ya kerja malam dia. Namanya siapa, Pak? Yani Warga mana? Panjang. Udah berapa lama, Pak? Di sini baru 1 bulan. Dulu sempat beberapa bulan, ada 2 bulan. Habis itu pindah terus ke sini lagi. Sementara itu pihak kepolisian dari Polsek Lambu Kimbang masih melakukan penyelidikan mendalam dan memeriksa sejumlah saksi untuk memastikan penyebab kematian korban. Kita menemukan seorang perempuan itu dalam keadaan sudah meninggal dunia. Ya, kalau untuk penyebab dan lain-lain sebagainya nanti kita menunggu hasil dari pemeriksaan dokter ya. Jadi kita belum bisa simpulkan. Ya, intinya kami tetap ya kalau tidak bersalah kita melakukan rangkaian penyelidikan. Usah diidentifikasi, jasad korban langsung dievakuasi ke puskesmas terdekat guna kepentingan visum lebih lanjut. Dari Tulang Bawang Barat, Tim Liputan Garuda TV, Triyono melaporkan. Selanjutnya pemirsa, dari 15 kabupaten kota seprovinsi Lampung, ada 5 daerah yang menetapkan upah minimum kabupaten. Nilainya di atas upah minimum provinsi. Kelimanya adalah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Mesuji, Waikanan, dan Kota Metro. Kepala Dewan Pengupahan Provinsi Lampung yang juga Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu, menjelaskan bahwa UMP Lampung tahun 2026 sebesar Rp3.047.000
tercatat 5 daerah yang UMK-nya melebihi UMP adalah Kota Bandar Lampung dengan UMK sebesar Rp3.491.889 atau naik 5,64%. Kemudian Kabupaten Mesuji dengan UMK sebesar Rp3.227.333 atau naik 4,37%. Kabupaten Lampung Selatan dengan UMK sebesar Rp3.219.609 atau naik sebesar 4,64%. Disusul Kabupaten Waikanan dengan UMK sebesar Rp3.215.764 atau naik 4,64%. Kota Metro menetapkan UMK sebesar Rp3.050.000 atau naik 5,7%. Agus Nompitu menambahkan terdapat 4 kabupaten yang UMK-nya di bawah UMP, yakni Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, dan Lampung Utara. Terdapat 1 kabupaten yang tidak mengusulkan UMK tahun 2026, yakni Tulang Bawang. Sementara 5 kabupaten lainnya tidak memiliki Dewan Pengupahan sehingga tidak mengusulkan UMK, yakni Kabupaten Tulang Bawang, Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus, dan Pesawaran. Dijelaskan Agus sesuai peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025 bagi kabupaten yang tidak memiliki Dewan Pengupahan. Besaran UMK mengikuti ketetapan UMP tahun 2026 sebesar Rp3.047.000. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menerima audiensi para Taruna Akademi TNI, Akmil, AU, AAL, dan Taruna Akademi Kepolisian, Akpol, juga Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri IPDN asal Provinsi Lampung di ruang rapat utama kantor Gubernur Lampung pada Jumat 2 Januari 2026. Gubernur Mirza menyampaikan rasa bangga terhadap 86 putra-putri terbaik Lampung tersebut. Gubernur menegaskan bahwa Taruna dan Praja bukan sekedar mahasiswa kedinasan, melainkan generasi yang disiapkan secara khusus oleh negara untuk menjadi pemimpin bangsa. Gubernur Mirza menitipkan pesan agar para Taruna dan Praja selalu menjaga etika, sikap, serta nama baik Provinsi Lampung selama menempuh pendidikan. Lebih lanjut, Gubernur menekankan pentingnya paradigma kolaborasi dalam kepemimpinan masa kini. Gubernur menyebutkan bahwa pemerintah bukan lagi sekedar regulator atau fasilitator, melainkan kolaborator. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menyampaikan bahwa total 86 Taruna dan Praja yang hadir terdiri dari Akademi TNI 29 orang, 20 Taruna Akmil, 4 Taruna AAU, dan 5 Taruna AAL. Kemudian Akademi Kepolisian 16 orang, terdiri dari atas Taruna tingkat 1, 2, dan 3. Sementara IPDN 41 orang, terdiri atas Praja Utama, tingkat 4, dan Praja Pratama, tingkat 1. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal melakukan inspeksi mendadak di sejumlah organisasi perangkat daerah dan pusat pelayanan publik pada hari pertama kerja tahun 2026 pada Jumat 2 Januari 2026. Hari pertama kerja di tahun 2026, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal melakukan inspeksi mendadak ke beberapa organisasi perangkat daerah dan pelayanan RSUDAM. Orang nomor 1 di Provinsi Lampung ini ingin memastikan perkantoran hingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan pasca malam pergantian tahun. Gubernur Mirza menegaskan sidak merupakan bentuk komitmen pemerintah provinsi dalam menjalankan aturan disiplin ASN sesuai peraturan perundang-undangan. Regulasi tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selain kantor pemerintahan, Gubernur juga meninjau Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk guna memastikan layanan publik tetap maksimal. Menurutnya RSUDAM merupakan rumah sakit rujukan terakhir bagi seluruh kabupaten dan kota di Lampung.
Menurut Mirza menjelaskan bahwa RS Udam saat ini menghadapi persoalan kelebihan kapasitas. Karena itu pemerintah provinsi mendorong peningkatan fasilitas dan layanan termasuk pengembangan teknologi medis baru. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa menutup lembaran tahun 2025. Kejaksaan Tinggi Lampung memaparkan rapor hijau atas serangkaian langkah penegakan hukum yang telah dilaksanakan. Berbagai capaian positif ini merupakan wujud dedikasi nyata institusi Korps Ardiaksa bagi seluruh masyarakat di Provinsi Lampung. Menutup lembaran tahun 2025, Kejaksaan Tinggi Lampung memaparkan rapor hijau atas serangkaian langkah penegakan hukum yang telah dilaksanakan. Berbagai capaian positif ini merupakan wujud dedikasi nyata institusi Korps Ardiaksa bagi seluruh masyarakat di Provinsi Lampung. Salah satu capaian yang paling menonjol adalah keberhasilan Kejati Lampung dalam menyelamatkan uang negara yang menyentuh angka miliaran rupiah. Langkah tegas menjadi bukti keseriusan jaksa dalam memberantas tindak pidana korupsi dan mengembalikan kerugian negara demi pembangunan daerah. Kasus besar yang ditangani diantaranya adalah ungkap kasus dugaan korupsi pengelolaan dana partisipan interest PI 10% dari Pertamina senilai sekitar 200 miliar rupiah dari total dana senilai 271 miliar rupiah. Belum lagi kasus PAM yang menyeret mantan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadona, dengan kerugian negara 45,7 miliar rupiah. Dalam mendukung akselerasi infrastruktur, Kejaksaan Tinggi Lampung juga berperan aktif dalam mengawal berbagai pembangunan strategis daerah. Kejaksaan Tinggi Lampung menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, terungkap pemicu gajah liar mengamuk hingga menewaskan Darusman, Kepala Desa Braja Asri, Kecamatan Wai Jepara, Lampung Timur. Peristiwa naas itu terjadi ketika proses penggiringan gajah liar agar kembali masuk ke hutan Taman Nasional Waikambas pada Rabu 31 Desember 2025. Terungkap pemicu gajah liar mengamuk hingga menewaskan Darusman, Kepala Desa Brajasari, Kecamatan Wai Jepara, Lampung Timur. Peristiwa itu terjadi ketika proses penggiringan gajah liar agar kembali ke hutan Taman Nasional Waikambas. Kades Darusman disebut terjebak di jalur serang ketika gajah yang sedang digiring mendadak berbalik arah dan mengamuk. Ternyata, tragedi ini dipicu oleh kehabisan amunisi mercon dan miskomunikasi antar tim penggiringan gajah liar di lapangan. Hal ini diungkap oleh Kepala Balai TNWK, M. Zaidi. Insiden tersebut bermula dari pihaknya menerima laporan adanya gajah liar terjebak di perkebunan warga. Sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, tim TNWK mendapat laporan dari Babinsa Brajasari Agus bahwa ada gajah liar terjebak di kebun karet masyarakat di samping jembatan Putul. Sekitar pukul 7.15 hingga 9.00 waktu Indonesia Barat, tim TNWK bersama dan Ramil, Kapolsek dan Camat tiba di lokasi. Mereka menunggu kedatangan Kades Darusman untuk menentukan langkah penanganan. Setelah Kades Darusman tiba pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, disepakati untuk menggiring gajah kembali ke hutan. Saat proses penggiringan berlangsung, terjadi miskomunikasi dengan tim blokade bawah. Tim bawah masih berjaga di jalur masuk hutan sambil membunyikan dentuman dan petasan. Hingga gajah yang ketakutan justru berbalik arah ke atas. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Informasi lain pemirsa, konflik manusia dengan hewan di Provinsi Lampung masih rentan terjadi. Di Kabupaten Lampung Barat, konflik terjadi antara manusia dengan harimau. Terbarunya di Kabupaten Lampung Timur, konflik antara manusia dan gajah hingga menimbulkan korban jiwa. Bupati Lampung Timur akan membentuk Satgas Mitigasi terkait hal ini. Konflik manusia dengan hewan di Provinsi Lampung masih rentan terjadi. Di Kabupaten Lampung Barat, konflik terjadi antara manusia dengan harimau. Ternyata, di Kabupaten Lampung Timur, konflik antara manusia dan gajah hingga menimbulkan korban jiwa. Bupati Lampung Timur akan membentuk Satgas Mitigasi terkait hal ini.
Bupati Lampung Timur menyampaikan rasa duka saat mendapatkan kabar Kepala Desa Braja Asri menjadi korban saat berupaya menghalau 17 ekor kawanan gajah liar yang datang dari Taman Nasional Waikambas. Satgas harus segera terbentuk dan petugas agar hal ini tidak kembali terulang. Selain itu, Pemkab Lampung Timur menggandeng lembaga lain seperti WCS dan lembaga terkait lainnya untuk melakukan pelatihan dan pemberdayaan untuk masyarakat setempat dalam konteks interaksi gajah liar dan manusia. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, jajaran Polres Lampung Barat membeber kinerja setahun terakhir, yakni selama tahun 2025. Terungkap angka tindak pidana turun, begitu juga kecelakaan lalu lintas yang juga turun. Menariknya, Polres Lampung Barat aktif mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya pendirian 3 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah Yayasan Kemala Bayangkari. Capaian kinerja akhir tahun terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang tahun 2025. Laporan tersebut mencakup tren kriminalitas seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian, dan pemberatan, curanmor hingga penipuan. Kapolres Lampung Barat AKBP Rinaldo Aser menjelaskan bahwa angka tindak pidana di wilayah hukum Lampung Barat turun. Pada 2025, tercatat 112 penyelesaian kasus, menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 119 kasus. Selanjutnya, data kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2025 tercatat 40 kasus, turun dari 52 kasus pada tahun sebelumnya. Penurunan paling signifikan terlihat pada angka fatalitas korban meninggal dunia, yakni sebanyak 5 orang di tahun 2025 dibandingkan 18 orang pada tahun 2024. Terkait pemberantasan narkotika, Polres Lampung Barat berhasil menyita total barang bukti 82,27 gram dengan rincian ganja seberat 9,27 gram dan sabu seberat 56,82 gram. Selain penegakan hukum, Polres Lampung Barat juga berperan aktif mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Salah satu implementasi nyata adalah pendirian 3 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah Yayasan Kemala Bayangkari. Saat ini 1 dapur SPPG telah resmi beroperasi di Tanjung Raya, Kecamatan Sukau. Kasat Reskrim Ibtu Rudi Prawira menambahkan bahwa pengungkapan tindak pidana telah berjalan maksimal. Sepanjang tahun 2025, beberapa kasus tetap menjadi agenda prioritas dan atensi untuk diselesaikan pada tahun mendatang. 2025 ini sampai saat ini berdasarkan data yang saya pegang itu ada sebanyak 112 penyelesaian, ya, 112 penyelesaian. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, maka juga terjadi penurunan, ya, berdasarkan data yang ada pada saya saat ini. Ada beberapa laporan yang memang belum berhasil kita ungkap, tetapi itu menjadi agenda ataupun menjadi tunggakan yang tentunya di tahun 2026 sudah kita inventarisir untuk kita lakukan pengungkapan sehingga apa yang menjadi target di 2025 dapat selesai di tahun 2026. Dari Lampung Barat, Tim Liputan Garuda TV, John melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Polres Lampung Tengah menyatakan bahwa kasus tindak pidana narkotika di Kabupaten Lampung Tengah naik dalam kurun waktu 1 tahun. Hal tersebut disampaikan saat jajaran Polres Lampung Tengah merilis hasil ungkap jajaran Satres Narkoba sepanjang tahun 2025. Polres Lampung Tengah menyatakan bahwa kasus tindak pidana narkotika di Kabupaten Lampung Tengah naik dalam kurun waktu 1 tahun. Hal tersebut disampaikan saat jajaran Polres Lampung Tengah merilis hasil ungkap jajaran Satres Narkoba sepanjang tahun 2025. Kapolres Lampung Tengah AKBP Ali Syahendra mengatakan bahwa narkotika adalah salah satu tindak pidana yang ditangani jajaran Polres Lampung Tengah. Dengan 259 orang tersangka ditangkap sepanjang tahun 2025. Dari 259 tersangka,
Polres Lampung Tengah berhasil menyita barang bukti berupa ekstasi 119 butir, ganja 6 kilo, sabu-sabu tembakau sintetis 27,78 gram. Kasus narkoba di tahun 2025 sebanyak 185 perkara, meningkat sebesar 11,45% dibanding tahun 2024, sebanyak 116 perkara. Ali Syahendra mengatakan data tersebut merupakan hasil ungkap dari 109 kasus. Sedangkan di tahun 2025, Satres Narkoba Polres Lampung Tengah menangani 185 kasus narkoba. Para tersangka yang terjaring didominasi oleh laki-laki dengan jumlah 256 orang tersangka. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Dewi Sulistia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.